Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai program dari praktikum Grab. Pada program Grab kali ini akan ada beberapa kelas di dalamnya, yaitu yang pertama ada kelas vertex. Vertex yaitu titik yang dihubungkan oleh edge atau tepi. Di dalam kelas vertex ini saya mendeklarasikan label dengan tipe data char dengan akses publik. Kemudian saya juga mendeklarasikan west visit dengan tipe data boolean dengan akses publik. Di dalam kelas vertex ini ada metode vertex yang di dalamnya berisikan label. Karena di sini label menggunakan tipe data char, maka yang akan diinputkan nanti pada main method saat dipanggil yaitu adalah huruf. Di sini menginisialisasikan this label sama dengan label, kemudian west visit sama dengan false. Kemudian di sini juga ada kelas praktikum Grab. Pada kelas praktikum Grab di sini saya mendeklarasikan make fetch, vertex list, agency matrix, inverts, the stack, the queue, dan juga sort array. Kemudian di sini saya juga membuat metode praktikum Grab. Metode ini digunakan untuk memanggil atau mengoperasikan metode-metode atau operasi yang berada di dalam kelas praktikum Grab agar program ini dapat dijalankan. Kemudian di sini juga ada metode add vertex yang digunakan untuk menambahkan vertex saat kita menginputkan vertex pada main method, dan juga ada metode add edge yaitu digunakan untuk menambahkan edge atau tepi yang akan diinputkan pada main method saat program dijalankan. Kemudian ada metode display, yaitu metode ini akan menampilkan hasil program yang akan menunjukkan atau memperlihatkan adjacency yang telah diproses. Kemudian di sini juga ada metode DFS atau dengan kata lain Deep First Search. DFS ini adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graph yang berdasarkan kedalaman. Dalam pengimplementasiannya, DFS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur data stack. Stack yang digunakan adalah stack yang isi elemennya adalah simpul pohon atau tree. Algoritma dari DFS ini yaitu memasukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan pas, kemudian mengambil dan menyimpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas, kemudian menghapus isi stack teratas dengan prosedur pop, lalu memeriksa simpul pohon yang disimpan tadi apakah memiliki simpul
anak atau tidak. Kemudian jika memiliki anak simpul, maka pas semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stack. Jika tumpukan kosong, maka program akan berhenti, tapi jika tidak, maka akan kembali ke langkah 2. Kemudian di sini juga ada metode connectivity table direct. Pada metode connectivity table direct di sini yaitu digunakan untuk menampilkan tabel koneksi dari vertex yang telah kita inputkan nanti pada main method. Kemudian di sini juga ada metode connectivity table direct to same, yaitu di mana metode ini sebenarnya sama dengan connectivity table direct yang pertama. Kemudian di sini ada metode display vertex, yaitu di mana metode ini berfungsi untuk menampilkan vertex. Dan kemudian ada metode get adjacency univisit vertex. Kemudian juga ada metode get adjacency univis. Kemudian ada metode reset flex. Dan juga ada metode BFS atau breadth first search. Metode BFS ini adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Algoritma dari BFS ini adalah memasukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian, kemudian mengambil simpul dari awal antrian, lalu mengecek apakah simpul merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, memasukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, maka pencarian selesai dan akan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Kemudian mengulangi pencarian dari langkah kedua. Kemudian di sini juga terdapat metode MST atau minimum spanning tree, yaitu adalah kumpulan node-node yang saling terhubung satu sama lain dalam satu graph. Kemudian satu graph dimungkinkan untuk memiliki beberapa MST. Kemudian juga terdapat metode topo atau topological sorting, yaitu operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Kemudian di sini juga terdapat metode no-successor dengan akses privat. Kemudian juga ada metode delete vertex dengan akses privat juga. Kemudian terdapat metode move row up dan juga move pull left.
Kemudian di sini terdapat kelas QA, di mana kelas ini digunakan dalam metode BFS, sehingga kelas QW tersebut pada awalnya telah dideklarasikan pada kelas praktikum Grab ini. Begitupun juga sama dengan kelas tag yang telah dideklarasikan pada kelas praktikum Grab ini. Kelas tag digunakan pada metode DFS. Pada kelas QW terdapat metode QW, kemudian metode insert, remove, pick from, is empty, dan juga is full, dan juga yang terakhir size. Kemudian pada kelas tag terdapat metode stack, kemudian pass, pop, metode pick, metode is empty, metode is full. Kemudian di sini ada kelas terakhir, yaitu kelas praktikum Grab Up, di mana kelas ini digunakan untuk memanggil seluruh metode yang telah dibuat agar bisa menjalankan program Grab ini. Di sini saya menginisialisasikan praktikum Grab. The Grab adalah new praktikum Grab, yaitu saya memanggil metode advertext untuk menginputkan label A, B, C, D, E, dan juga menginputkan add-edge atau metode add-edge. Kemudian saya memanggil metode display untuk menampilkan hasil dari proses program ini. Kemudian saya juga memanggil metode DFS, BFS, dan juga MST yang digunakan untuk memproses dengan fungsinya masing-masing. Kemudian juga saya memanggil metode connectivity table direct dan juga connectivity table direct to SAM. Kemudian saya memanggil metode advertext lagi dengan menginputkan label A, B, C, D, E, F, G, H, di mana di sini labelnya lebih banyak daripada yang di atas. Kemudian juga memanggil metode add-edge, kemudian memanggil metode topological sorting. Kemudian setelah di-run, hasilnya seperti ini. Di sini adjacency menampilkan output dari proses program ini dengan yaitu A ke C, kemudian B ke A, kemudian B ke E, D ke E, dan juga E ke C. Kemudian ini adalah
hasil dari metode DFS, yaitu hasil operasinya menghasilkan tampilan A dan juga C. Kemudian metode BFS juga hasil operasinya A dan C. Kemudian minimum spanning tree juga A dan C. Kemudian tampilan dari connectivity table yaitu seperti ini. Dan kemudian tampilan dari topological sort order yaitu dengan mengurutkan dari H, G, F, E, D, B, A, D, E, B, C, A, C. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.